Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sofiana Pratiwi dengan NIM 2211010011 dari kelas D1 PGMI Universitas Kiai Haji Ahmad Siti Jember. Di sini saya akan membagi sedikit wawasan tentang filsafat pendidikan. Sebelum mengidentifikasikan filsafat pendidikan, karena antara filsafat dengan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, filsafat harus diberi pengertian terlebih dahulu. Filsafat dapat diartikan sebagai way of life manusia sepanjang kehidupannya di dunia. Cita-cita manusia selalu berkaitan dengan falsafah hidupnya. Bahkan, nasib suatu bangsa dan negara bergantung pada ideologi yang dianut, yang secara substansial diciptakan oleh filsafat. Filsafat bermakna sikap yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara kontemplatif dan menyeluruh. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philin atau philos dan sophin atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya al-hikmah. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan atau al-hikmah. Orang-orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut dengan filsuf. Filsuf selalu belajar dan mencari kebenaran dan kebijaksanaan tanpa mengenal batas. Mencari kebenaran dengan pendekatan filosofis yang radikal dan kontemplatif, yaitu mencari kebenaran hingga ke akar-akarnya yang dilakukan secara mendalam. Bisa dikatakan filsafat adalah proses pencarian kebenaran dengan cara menelusuri hakikat dan sumber kebenaran secara sistematis, logis, kritis, rasional, dan spekulatif. Alat yang digunakan untuk mencari kebenaran adalah akal, yang merupakan sumber utama dalam berpikir. Dengan demikian, kebenaran filosofis adalah kebenaran berpikir yang rasional, logis, sistematis, kritis, radikal, dan universal. Berikutnya, pendidikan. Dari beberapa penjelasan para ilmuwan, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan proses mendidik, membina, mengendalikan, mengawasi, memengaruhi, dan mentransmisikan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan oleh para pendidik kepada anak didik dengan tujuan membebaskan kebodohan, meningkatkan pengetahuan, dan membentuk kepribadian yang lebih baik serta yang pasti bermanfaat lah bagi kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga merupakan usaha dan upaya para pendidik yang bekerja secara interaktif dengan para peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memajukan kecerdasan dan keterampilan semua orang yang terlibat dalam pendidikan. Nah, dengan demikian yang dikembangkan dan ditingkatkan ilmu pengetahuan dan kecerdasannya bukan hanya anak didik, melainkan para pendidik dan semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pendidikan. Nah, dari pengertian dua tadi, filsafat pendidikan dapat diartikan sebuah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, rencana, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Berikutnya, metode yang digunakan oleh filsafat pendidikan. Yang pertama, yakni ontologi pendidikan, yaitu substansi pendidikan dalam semua perspektifnya. Sebagaimana melihat pendidikan dari tujuan esensialnya sebagai pencapaian maksimal dari pendidikan.
Yang kedua, epistemologi pendidikan, yaitu menyelidiki sumber ajaran atau prinsip yang terdapat dalam pendidikan serta dasar atau asas yang digunakan untuk pendidikan yang dimaksudkan. Berbagai teori pendidikan dikaji secara mendalam sehingga latar belakang kelahirannya diketahui secara aplikatif berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga, aksiologi pendidikan, yaitu penyelidikan mengenai kegunaan fundamental dalam pendidikan, baik secara jasmani maupun rohani. Dampak pendidikan secara fungsional terhadap kehidupan manusia, terhadap akal dan hati semua anak didik. Aspek-aspek yang menganut fungsi nilai, estetika, dan tujuan pragmatis pendidikan terkaji secara mendalam, radikal, logis, dan sistematis. Yang keempat, filsafat pendidikan, yaitu merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat pendidikan dan pelaksanaannya. Pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan merujuk pada tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, proses dan tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan merupakan hakikat pendidikan itu sendiri. Artinya, perjalanan pendidikan bergantung pada tujuannya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan merumuskan berbagai metode, strategi, cara yang akan diterapkan dalam kependidikan dan proses pembelajaran. Kemudian, disiapkan pula alat-alat pendidikan, sarana dan prasarana yang memperkuat dan mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup pendidik. Yang pertama yakni para pendidik. Para pendidik itu ya guru ya, orang tua, tokoh masyarakat, dan siapa saja yang memfungsikan dirinya untuk mendidik. Yang kedua, anak didik. Secara fisiologis merupakan objek para pendidik dalam melakukan tindakan yang bersifat mendidik. Dikaji dari beberapa segi seperti usia anak didik, kondisi ekonomi keluarga, minat dan bakat anak didik, serta tingkat inteligensinya. 3. Materi pendidikan, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim dan logis untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Yang keempat, perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan, perbuatan, dan sikap yang dilakukan oleh pendidik suatu menghadapi atau mengasuh anak didiknya yang disebut dengan tahzib. Yang kelima, metode pendidikan, yaitu strategi yang relevan yang dilakukan oleh dunia pendidikan pada saat menyampaikan materi pendidikan kepada anak didik. Yang keenam, evaluasi dan tujuan pendidikan. Evaluasi yaitu sistem penilaian yang diterapkan kepada anak didik untuk mengetahui keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan. Yang ketujuh, alat-alat pendidikan dan lingkungan pendidikan, berupa fasilitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pendidikan. Dalam filsafat pendidikan disampaikan dengan menyesuaikan diri pada beberapa hal lah ya. Yang pertama, usia anak didik. Yang kedua, tujuan lembaga pendidik. Ketiga, visi dan misi pendidiknya. Keempat, kemampuan berpikir dan bakat anak didik. 5. Dukungan materi orang tua anak didik. Dan yang terakhir, dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.